Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Kita ambil contoh yaitu 1/3. Nah, di sini 1 adalah sebagai pembilang, sementara 3 adalah penyebut. Nah, di antara 1 dan 3 ada simbol per. Jadi, jika kita membaca pecahan adalah pembilang per penyebut. Nah, di sini dengan contohnya yaitu 1/3. Selain 1/3, contoh lain dari pecahan biasa adalah 2/4, 3/6, 12/5, dan lain-lain. Sampai di sini paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas suatu bilangan bulat, pembilang, dan juga penyebut. Misalnya adalah 1/2. Nah, di sini 1 adalah bilangan bulat. Maksudnya adalah bilangan yang utuh. Kemudian 1 yang di sini adalah sebagai pembilang. Kemudian 2 adalah penyebutnya. Seperti tadi, di antara 1 dan 2 ada simbol per. Cara membacanya yaitu kita baca yang terlebih dahulu bilangan yang utuh, yaitu 1, kemudian pembilangnya 1, kemudian per, kemudian penyebutnya yaitu 2. Jadi 1/2. Contoh lain dari pecahan campuran yaitu 3, 2/3, dan contoh yang lain juga 10, 2/5. Mampukah kalian menyebutkan bagian-bagian dari pecahan campuran? Silahkan dicoba. Kalian tahu tidak bahwa pecahan campuran juga kita bisa rubah menjadi pecahan biasa? Contohnya, kita ambil 3, 2/3. Caranya adalah penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang utuh. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Nah, di sini berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian ditambah 2 hasilnya adalah 11. Maka jika kita rubah 2/3 ini menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 11/3. Sampai sini paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Contohnya adalah 0,3, 0,76, 1,2, bahkan juga 0,247689942 juga merupakan pecahan desimal. Nah, di sini ciri utamanya adalah koma. Setiap pecahan yang memiliki koma berarti merupakan pecahan desimal. Nah, bagaimana kita bisa menemukan pecahan desimal seperti ini? Nah, caranya adalah dari pecahan biasa, contohnya di sini kita akan ambil 1/2, kita akan membagi atau merubah 1/2 ini menjadi 1/2. Kemudian kita akan porogabet 1/2. 1/2 tidak bisa, maka kita tambahkan di sini 0,
kemudian di atas kita kasih 0, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 5 kali 2 adalah 10 dan hasilnya adalah kosong. Maka 1/2 ini sama dengan 0,5. Sampai sini paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah pecahan persen. Persen artinya adalah per 100. Contoh dari pecahan persen adalah 50%, 20%, 100%, 10%, dan 5%. Nah, di sini tanda di belakang setiap angka ini adalah ciri-ciri dari persen. Seperti tadi, persen artinya adalah per 100. Maka setiap bilangan ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu contohnya 50% kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 50/100. Kita sederhanakan, dibagi 10 dibagi 10, 5/10 bagi 5 bagi 5, 1/2. Berarti 50% ini sama dengan 1/2. Sampai sini paham? Nah, bagaimana jika pecahan biasa akan kita rubah menjadi persen? Misalnya kita akan merubah 5/20. Caranya adalah kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Kemudian 100 ini kita bagi 20. 100 bagi 20 hasilnya adalah 5. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 5. 5 kali 5 adalah 25. Maka 5/20 sama dengan 25%. Selain cara tersebut, kita juga bisa menggunakan cara pembilangnya langsung kita kalikan dengan 100. 5 kali 100, 500. 500 bagi 20 hasilnya adalah 25. Langsung kita kasih persen, 25%. Sampai sini paham? Ya, mungkin sampai sini dulu pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ke video yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.